Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang mendengarkan tausiah dari Ustadz, yang ada saya hanya merinding. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi. Subhanallahiladzim. Ustadz, pada zaman Nabi dulu atau Khalifah, bagaimana atasan korupsi dilakukan? Yang kedua, tadi Ustadz sempat menceritakan tentang penghasilan yang abu-abu yang didermakan. Apakah itu boleh, Ustadz? Baik. Dan apa sih janji Allah terhadap kebahagiaan kita di dunia apabila kita bersifat jujur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW dalam terapi masalah sosial yang sangat gawat pada masa itu, ketika manusia sudah menyembah makhluk, ketika manusia sudah menuhankan materi, ketika manusia sudah menjadi hewan dalam menjalani hidup, maka pertama kali yang Allah turunkan bukan ayat ekonomi. Yang Allah turunkan untuk membawa solusi bagi kekacauan zaman pada masa itu, bukan pula ayat politik. Yang Allah turunkan sebagai resep awal bagaimana penetrasi terhadap kebijakan moral pada masa itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Usut punya usut, budaya korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. Budaya korupsi sudah menjadi darah daging. Komisi yang haram dianggap sebagai tambahan. Mengemis yang hina dianggap sebagai sebuah kelaziman. Tidak mendapatkan komisi dari sebuah proyek seperti kerja bakti. Tidak mendapatkan tambahan padahal sudah mendapatkan tunjangan, mengerasa kurang. Ini adalah sebuah penyakit-penyakit yang lebih berbahaya daripada HIV. Sebetulnya. Ini karena ada masalah. Ilmu dia tentang Tuhannya. Dia tidak kenal bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Yang korupsi ini mungkin merasa tidak tahu. Padahal dia tahu kalau Allah itu Maha tahu terhadap yang dia lihat. Dia mungkin lupa kalau Allah nanti Maha membalas. Atau dia mungkin menutup mata bahwa apa yang diperolehnya dari hasil korupsi itu tidak membawa keberkahan. Dia sadar bahwa hasil pencurian ini sebetulnya adalah sebuah pencurian yang dia sebetulnya juga malu untuk mendapatkannya. Jadi kalau ditanya bagaimana solusinya, Islam datang dengan rahmat. Penjara enggak menyelesaikan persoalan. Setelah anak di narkoba itu masuk penjara, lebih parah. Lebih parah. Caranya kemana? Mari kita kembali kepada Allah sebagai pencipta kita. Dan mari kita dalami Al-Quran. Mudah-mudahan tercerahkan otak kita. Pengajian seperti ini menjadi penting. Demi Allah. Silakan bikin training dengan bayaran mahal. Silakan bikin workshop dengan biaya mahal. Tapi demi Allah, enggak sebanding 1/1000-nya jika pertemuan ini sungguh-sungguh diisi dengan orang yang ikhlas hatinya untuk sebuah perbaikan dan perubahan. Dan dilakukan oleh orang-orang yang siap untuk berjuang menegakkan agamanya dalam hidupnya sehingga berlaku jujur, berlaku amanah dengan semua resikonya. Rela miskin, rela hina, rela bahkan dipecat. Asal jangan makan yang haram. Tapi nggak ada ceritanya orang jujur itu sengsara.
hanya di awalnya saja. Zaman Nabi, umumnya mereka awalnya itu kelihatannya susah, tapi selalunya happy ending. Jadi kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kembalilah kepada Rasulullah. Dan kembalilah kepada sunnah-sunnahnya. Sebetulnya kata kuncinya mulai hari ini, bagi yang ingin tobat, satu saja kata kuncinya, taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor satu. Pertanyaan nomor dua, saya lupa tadi apa? Mendermakan harta. Iya. Suatu hari tiba-tiba buka laci, ya uang haram lagi, ini nggak tahu dari mana datangnya. Anda harus bilang dulu ini uang haram. Anda tahu yang disebut dengan gaji, definisinya apa? Anda tahu yang disebut dengan bonus, definisinya apa? Anda tahu definisinya apa yang disebut dengan hibah, hadiah? Jangan tutup mata. Punya kriterianya sendiri. Tapi KPK punya definisi lain, ini gratifikasi. Dan ini berbahaya loh buat Anda. Makan sedikit, efeknya bisa panjang. Emang enak, pas udah pensiun, bolak-balik ke meja hijau. Anda sudah lupa semua file. Anda ditanya, waktu itu pertemuan di hotel dekat sini, di Tanah Abang ini, kamu pakai baju apa saat itu? CCTV merekam semua itu. Kasiannya pas udah pensiun baru dipanggil. Sekarang dibiarin. Ini istidraj. Hati-hati ya. Yang kemudian korup kemudian gak kelihatan, korup gak kelihatan, korup gak kelihatan. Ini istidraj. Jangan Anda sujud syukur. Anda sedang dicelakakan dari arah yang tidak Anda duga. Dan kalau sampai nanti pas sesudah pensiun baru dipanggil bolak-balik, di masa harus tenang-tenang, udah tua, udah gak ingat-ingat lagi file, tapi pada saat itu harus bolak-balik, demi Allah saya lihat tetangga saya kayak gitu, kasihan. Udah waktunya menikmati hidup bersama cucu, sudah waktunya untuk ya kembali ke akhirat, susah, karena dulu penghasilannya plus haram. Gimana solusinya? Semua yang dianggap abu-abu, kembalikan. Selama tahu alamatnya. Kalau tidak tahu alamatnya, gunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Jangan kasih makan buat orang miskin, kasihan ini uang haram, bahaya buat dia. Jangan buat bangun masjid, enggak diterima pahalanya. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Berapa miliar pun yang kamu sumbang buat masjid, kalau itu haram, enggak diterima sama Allah. Karena Allah cuma mau menerima dari yang baik. Kebaikan itu harus dengan cara yang baik. Anda nyumbang cuma ceban, Anda cuma 100.000, tapi itu dari hasil keringatmu, lebih terhormat daripada 1 miliar tapi abu-abu. Tapi kalau terpaksa itu ada, jangan sampai dibawa pulang dan jangan sampai masuk ke dalam perut anakmu, cucumu. Gunakan untuk fasilitas umum, pertamanan, pengairan, jalanan, ya, apalagi bangunan panti sosial. Jangan konsumsi dan jangan ibadah. Jangan pakai umroh, jangan pakai haji. Ketolak semuanya. Jangan pakai uang itu. Nggak akan diterima. Nah yang terakhir, yang ketiga, janji Allah kepada orang-orang yang jujur. Di ujung ayat tadi itu, mana yang menarik? Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa ayat ini ditaruh di akhir? Kamu baru tahu nikmatnya jujur, itu nanti setelah kamu kerjakan. Kalau cuma teori pengajian gini belum paham. Sekalipun saya bengok-bengok, teriak-teriak, jujur itu hebat, jujur itu dapat surga, nggak paham. Nanti, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu, jujur itu, amanah itu, lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kapan kamu tahu? Setelah kamu kerjakan. Jadi ada ilmu. Kalau saya sekarang gambarkan motivasi jujur itu merdeka, jujur itu nikmat, jujur itu mulia, jujur itu bahagia. Iya. Nanti keluar dari sini bisa aja kumat. Ilmu jujur
ilmu, mau berjuang membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, baru kamu tahu nanti setelah kamu kerjakan. Jadi itu jenis ilmu yang hanya bisa kamu pahami setelah kamu kerjakan. Ini masalah iman. Nah, udah kerjain aja dulu, percaya deh. Maka nikmat hidup kita ini. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini diampunkan semua dosa-dosanya, dimaafkan semua khilaf dan salahnya, dicerahkan kehidupannya, dibahagiakan kehidupannya, dihalalkan rezekinya, dan dijauhkan dari godaan-godaan yang membuat dia bisa kalah dalam godaan itu. Amin ya rabbal alamin. Mulai hari ini setiap keluar rumah, ingat, ini karena godaannya kita masuk ke lingkungan yang sangat-sangat rentan. Setiap keluar rumah dengan kaki kiri, katakan Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kenapa kalau baca itu emang apa Ustaz? Orang yang baca bismillah, ini di malaikat diutus oleh Allah. Malaikat akan bilang, hudita, langkah kakimu akan ditunjukkan oleh Allah. Insya Allah gak serong kiri, gak serong kanan, gak nyimpang. Tapi kalau kamu lengkapi, tawakkaltu 'alallah, ada malaikat lain lagi diutus sama Allah. Kufita, rezekimu akan dicukupkan hari inimu. Seperti burung keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Tapi kalau kamu lengkapi dengan yang ketiga, dan ini penting, la haula wala quwata, ada malaikat ketiga dengan rombongannya berkata, wuqita, kamu akan diprotek. Orang-orang yang akan menekan kamu, orang-orang yang akan menjegal kamu, orang-orang yang akan menggoda kamu, orang-orang yang akan mencelakakan kamu tidak akan berhasil. Tapi itu lifetime-nya hanya berlaku, misalnya di zikir pagi itu sampai 11 jam. Nanti malamnya begitu lagi. Khusus untuk para pejabat. Anda yang di posisi ini semua udah diincar, nama Anda tuh sudah dihafal. Harus sadar dirinya seksi gitu. Kalau nggak sadar bahaya. Masuk ke ruang kantormu. Ini pesan saya. Ini secara Islam. Jangan lupa membaca salam ke ruang kantormu itu. Kalau ada orangnya ucapkan assalamualaikum. Kalau perlu lengkapi dengan masya Allah la quwata illa billah. Cerita ini nanti bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi nanti. Kalau nggak ada orang di ruang kantormu, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Setelah itu nggak usah takut dengan sadap kiri, sadap kanan. Nggak usah takut dengan semua ancaman-ancaman. Sampai kekuatan magis hilang itu. Yang penting jangan aneh-aneh gitu setelah itu. Ketika Anda sudah berbuat taat di jalan Allah Subhanahu wa taala, baca itu. Akan lebih bagus lagi kalau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup di telapak tangan, usapkan di wajah, di kepala, sekujur badan sekenanya. Lakukan itu 3 kali. Dengan izin Allah, semua yang akan berniat jahat kepadamu akan jauh. Dan ingat, bismillah, supaya nggak dicelakakan setiap tanda tangan. Dengan izin Allah, semua kekuatan-kekuatan buruk akan membuat kamu selamat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan bisa masuk ke surganya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.